Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang berdalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Engkau ada Allah yang setia Tuhan bagi kami umat-Mu. Ajar kami juga Tuhan untuk menjadi setia dalam keadaan apapun juga. Setia kepadamu, setia kepada sesama manusia. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengar firman. Amin. Setia. Firman Tuhan diambil dari Yeremia 8 ayat 19. Dengarlah seruan minta tolong putri bangsaku dari tempat-tempat yang jauh di negeri ini. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di sana? Mengapa mereka membangkitkan murkaku dengan patung-patung mereka, dengan berhala-berhala yang sia-sia? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, setia artinya tetap berbuah, tetap melakukan yang baik, walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Setia adalah konsisten di dalam melakukan sesuatu sampai akhirnya. Kita bisa melihat dengan Abraham yang dengan setia memegang janji Tuhan akan dia nantinya menjadi bangsa yang besar, mempunyai keturunan yang banyak, seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kita juga bisa melihat Daniel yang tetap setia, walaupun diancam oleh mara bahaya dan dimasukkan ke dalam gua singa. Kita juga bisa melihat Ruth yang tetap setia mengasihi mertuanya Naomi, walaupun keadaan sudah tidak baik-baik saja. Dan kita bisa melihat tokoh Kristus Yesus sendiri yang tetap setia sampai di kayu salib demi menebus dosa-dosa umat yang Dia kasihi. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan. Demikian juga dengan Yeremia ini. Nabi Yeremia berusaha untuk tetap mengasihi dengan setulus hatinya akan umat Israel. Walaupun umat Israel mengeraskan hati untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala-berhala dan dewa-dewa pujaan yang menyesatkan. Dan akhirnya itu membangkitkan murka Allah. Setiap hari hati mereka dikeraskan, tetapi setiap hari mereka tetap mendengar teguran dan nasihat dari Nabi Yeremia. Dan tibalah saatnya Allah menghukum mereka karena kekerasan mereka. Dan Nabi Yeremia tetap setia dengan kasih sayang, terus berdoa, bahkan menangis kepada bangsa Israel yang telah meninggalkan Allahnya. Yeremia lebih memilih berada di tengah-tengah penderitaan mereka, terus berdoa kepada bangsanya yang sedang terpuruk dan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kepada Bapa di surga. Itulah kesediaan, arti kesetiaan. Kesetiaan kita dapat berubah. Kesetiaan kita dapat menjadi luntur ketika orang-orang yang kita sayangi terus bersikap mengeraskan hati dan tidak memedulikan nasihat dan teguran kita. Dan ketika mereka akhirnya tertimpa bencana, kita beranggapan bahwa itu layak untuk mereka untuk menerima hukuman Allah. Tapi yang dikatakan sering juga kita melihat kita pasangan hidup kita berselingkuh sehingga kita juga merasa berhak untuk membalas pengkhianatan dari pasangan kita dengan juga berselingkuh. Prinsip dunia adalah balaslah kesetiaan dengan kesetiaan dan balaslah ketidaksetiaan dengan ketidaksetiaan.
Tapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan seperti Nabi Yeremia tadi, yang tetap terus mengasihi bangsa Israel, walaupun bangsa itu mengeraskan hati dan meninggalkan Allah. Hari ini kita diajarkan untuk tetap setia kepada sesama kita dalam segala hal, apapun yang kita alami. Kesetiaan itu digambarkan seperti seorang ibu yang terus menyayangi anaknya, walaupun anaknya sudah meninggalkan ibunya, sudah melakukan yang kurang ajar, tetapi ibu itu tidak luntur kesetiaannya untuk mengasihi sang anak. Seberapa banyak dari kita yang punya kesetiaan seperti seorang ibu tadi? Hari ini kita diajarkan untuk tetap setia dalam segala hal kepada sesama kita, kepada Allah. Prinsip utama dari iman Kristen adalah mengasihi sesama, bahkan musuh kita, tanpa syarat. Unconditional love. Oleh karena itu, kesetiaan dalam iman Kristen adalah kesetiaan tanpa syarat. Jadi, naikkanlah permohonanmu, naikkanlah doa syafaatmu, naikkan doa-doa syukurmu kepada orang-orang yang kau kasihi, bahkan juga orang-orang yang membencimu. Maka Tuhan akan menyertaimu dan menguatkanmu dan akan menyelamatkan setiap orang atau musuh-musuhmu dan memberikan pertolongan kepada mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan kami. Untuk kami mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang, bahkan musuh kami dengan unconditional love, dengan tak terbatas. Ajar kami Tuhan dengan keinginan daging kami yang masih merasakan keadaan seperti dunia, membalas kebaikan dengan kebaikan dan ketidakbaikan dengan ketidakbaikan. Tapi saat ini firman mengajarkan kami untuk terus memberikan kesetiaan kebaikan itu kepada semua orang tanpa batas. Beri kami kekuatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Allah adalah unconditional love, tanpa syarat. Demikian juga kesetiaan kita kepada sesama, unconditional love. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.